Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nugi Rahayu di sini. Di sini saya akan menjelaskan atau beberapa tips yang biasa saya lakukan untuk bergaya hidup sehat dalam memilih makanan. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Jadi, apa yang kita pilih nanti akan berdampak ke tubuh kita nantinya. Ada 4 elemen yang kita masukkan ke mulut kita. Yang pertama adalah sumber, kedua adalah penyajian, ketiga timing atau jadwal makan kita, yang keempat adalah jumlah. Nah, bisa disebutkan beberapa orang dalam hal tersebut, yaitu what, how, when, and how much. Nah, dalam contoh di samping ini, untuk sumber yang kita konsumsi, yakni ada serat yang kita ambil dari sayur-sayuran. Yang pertama, misalkan dari contoh ada timun, selada, tomat, dan juga sambal. Nah, yang kedua ada nasi merah. Terus samping lagi kita mengambil protein menggunakan dada ayam yang kita ungkep atau pepes. Nah, dalam sumber-sumber tersebut kita bisa menyajikan dengan baik dengan cara protein yang kita masak atau protein yang kita akan masukkan ke dalam mulut kita atau ke tubuh kita, yakni bisa dengan cara dipepes tersebut atau direbus atau diungkep. Nah, dalam hal protein yang kita masak, kita juga harus menggunakan bumbu-bumbu yang baik, bumbu-bumbu yang alami, seperti ada bawang putih, ada serai, ada kunyit juga. Nah, dari dalam tersebut, jadi kita tidak akan mempunyai atau mendapatkan kalori yang sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan atau bisa mengonsumsi makanan-makanan seperti contoh yang di sini yang bisa saya lakukan. Terus untuk makanan ini, kapan penyajian atau kapan waktu kita mengonsumsi? Dalam hal pengonsumsian makanan ini atau makanan berat ini, kita bisa melakukan setelah puasa atau intermittent fasting kita dalam beberapa jam, misalkan 15 jam setelah kita tidur, bangun, terus kita sarapan, entah kalian makan siang jam 11 atau jam 12, kita bisa makan berat, atau kalian bisa buat makan malam karena di sini ada karbo kompleksnya di situ. Terus teman-teman ada yang bertanya, misalkan kita ada latihan atau workout di pagi hari atau siang hari. Nah, sebelum workout kita makan berat terlebih dahulu tapi tidak menggunakan karbohidrat, itu tidak apa-apa. Nah, misalkan teman-teman mengonsumsi dada ayam, jadi teman-teman bisa mengonsumsi karbohidratnya. Kalau misalkan teman-teman mengonsumsi paha ayam, tidak menggunakan karbohidrat pun tidak apa-apa, karena kita sudah mendapatkan lemaknya yang lebih banyak dari paha ayam tersebut. Kalau misalkan kalian teman-teman bisa kreatif, karbohidrat kalian bisa diganti menggunakan umbi-umbian atau yang lain. Jadi tidak ada cenderung kebosanan dalam kita berkreativitas untuk makan. Nah, dalam timing tersebut atau jadwal makan kita bisa mengatur jumlah makanan yang kita konsumsi. Sebenarnya bukan masalah jumlah yang kita konsumsi atau kalori yang kita terlalu banyak atau gimana, karena jumlah yang kita konsumsi nanti akan terpengaruh atau akan berdampak ke makanan yang kita makan sebelumnya, tergantung makanan apa yang kita makan. Nah, jadi untuk teman-teman bisa berkreativitas, mungkin sekreatif kalian apa saja yang akan kalian makan.
tentu saja kita harus mengetahui berapa kalori yang kita makan atau berapa kalori yang kita butuhkan. Jadi tanpa ada kecenderungan kita akan takut atau berlebihan kalori yang akan kita makan. Seperti halnya saat saya mengatur keuangan, saya bisa mendapatkan hasil dari apa yang saya mengatur keuangan. Nah, dari makanan ini, apa yang bisa saya atur atau saya pola dengan baik dalam mengonsumsi makanan, itu bisa mendapatkan dampak yang lebih baik ke tubuh kita. Jadi untuk teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Kalau misalkan ini bermanfaat, bisa ditiru. Kalau misalkan tidak, ya kayak gitulah, bisa buat referensi aja, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.